ucap syukur untuk Tuhan, untuk kasih setiamu yang kau berikan atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih bisa melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Tuhan, tapi semuanya karena kebaikan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Thank you. Ya Bapa, sebentar lagi ya Tuhan kami memulai setiap pelajaran kami hari ini. Kau memberkati setiap kami Tuhan agar kami bisa menangkap setiap pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan ya Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan dari setiap pendengaran kami, tetapi tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kau mengurapi Pak Fendi yang akan mengajarkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan beliau ya Tuhan menjadi suatu berkat di dalam setiap kehidupan kami dan pelayanan kami ya Bapa. Bapa, kami mulai setiap pelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, ya. Oke. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Kalau bisa volumenya di, saya tidak dengar itu kalau dari sana. Ada pertanyaan? Ya ada Pak. Iya. Jadi saya mau jadi saya mau bertanya Pak. Kan ini kan apa seperti kami ini kan apa namanya belum terjun ke lapangan gitu ya Pak ya. Nah jadi terkadang sebelum melangkah itu terkadang udah khawatir duluan gitu. Terkadang saya itu khawatir bagaimana setelah di lapangan itu saya itu harus ngapain dan apa nanti di tempat pelayanan nanti saya harus makan apa gitu kan, harus kerja apa, terus saya menghasilkan uang itu dari mana gitu kan. Terkadang berpikir seperti itu, apa yang harus dikerjakan gitu supaya bisa menghasilkan uang gitu kan. Intinya apa namanya khawatir soal keuangan gitu. Apalagi kan kalau masih muda kan ya bisa lah kan untuk makanan sehari-hari gitu kan dalam pelayanan. Nah ketika berkeluarga itu apa terkadang saya berpikir bingung juga gitu kan bagaimana caranya tetap bertahan hidup gitu di tempat pelayanan. Itu aja Pak. Ya. Kalau saudara tanya sama saya pelayanan untuk kemana, apa itu arahnya dalam hidup saudara, itu ada dua. Saudara mau melayani full timer ya hidup saudara bergantung sama langit yang disediakan Tuhan untuk terbuka atau tertutup. Itu artinya sehari-harinya hidup saudara sebagai hambanya. Terus yang kedua, saudara masih tetap bisa melayani, tetapi sebagai profesional. Jadi pada hari Senin sampai hari Jumat, saudara kerja. Nah, pada waktu weekend itu Sabtu hari Minggu, saudara untuk keluarga dan juga untuk apa itu kerohanian. Kalau di kami IFGF itu ada dua, gitu. Tapi kalau umpamanya sampai saudara ini mau betul-betul full timer, lah tadi ya saya katakan kamu harus ada coveringnya. Kamu bekerja untuk Tuhan itu di mana? Kamu kalau kamu terjun payung, ya itu bukan caranya. Gitu. Jadi kalau kamu mau mungkin bisa tanya sama penatuannya Bison, karena kalian di dalam payung ya. Kalau kamu keluar dari payung kan kena hujan, Pak. Jadi kamu itu Alkitab itu memakai cara namanya covering, payung. Jadi kamu ya hidupnya dipelihara di situ. Nah,
itu harus jelas. Di IFGF ya jelas. Jadi kamu kalau full timer sebelum sampai di sana betul kamu cinta Tuhan, ya betul. Nah, terus gitu ada job description-nya, apa yang kamu mau lakukan, itu jelas, harus jelas. Nggak bisa saudara meraba-raba. And then dari situ apakah sanggup badan yang menganyomi kamu itu memberikan ya kebutuhan hidup. Itu gak apa-apa. Karena itu harus. Lah kalau kamu umpamanya kerja seperti kayak kalian gini, saya sudah bisa nangkep nih, Pak. Jadi berarti tidak pernah diarahkan ke arah situ. Ya pasti akan kamu struggle. Pasti akan bertanya-tanya terus. Gitu. Nah, inilah visi. Nah, ini harus jelas sih kalau kemana. Jadi selama kamu belajar di sini, umpamanya dari BISOM ini, sebetulnya kamu sudah tahu panggilan kamu di mana, kekuatan kamu dalam pelayanan di mana. Nah, kalau sampai umpamanya sudah buka, ya bukannya terus menurut saya terus dilepas. Istilah saya itu terjun bebas. Enggak gitu. Ya terjun bebas kalau nggak ada payungnya, Pak. Mau gimana kamu? Nah, kamu masih muda. Nah, ini perlunya untuk didiskusi dengan baik. Ya, dengan baik. Artinya bukan satu reaksi gitu, bukan. Ini hal yang normal menurut saya. Karena kamu orang-orang Lewi, orang-orang ya suku Lewi hidupnya disupport oleh 11 suku-suku yang lain, maksudnya hidup sehari-harinya, nggak usah sampai kerja, tapi kamu disupport. Itu kan sudah alkitabiah. Tetapi kalau kamu mau mengembangkan hidup kamu juga di dunia bisnis, di dunia kerjaan, tidak salah. Gitu. Karena ada hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang Rasul Paulus ya dia punya company sendiri. Gitu. Jelas enggak ini, Pak? Ya, jelas, Pak. Ya, jadi menata ya. Menata pertanyaan kamu itu valid. Valid itu ya memang hidupnya harus jelas. Kalau kamu belum tahu, ya bertanya, Pak. Bertanya, ini gimana kalau aku hidup ini? Jadi saya setelah saya akan ngajar ya. Saya tidak tahu isinya, tapi ya saya bisa tanya saya sampai berapa lama di sini dan terus visinya apa gitu. Jelas. Ya. Ada lagi. Saya mau bertanya, Pak. Ya, pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana caranya agar kita tuh tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang kita jumpai di luar lingkungan dalam tempat kita praktek pelayanan, ya? Kan apalagi kita kan udah ikut teman-teman ngumpul, ngomong bersama-sama, ngobrol-ngobrol. Jadi kan mereka kan berarti suka apa ya, minum-minuman gitu kan, minum-minuman yang keras gitu kan. Jadi gimana sih Pak tanggapan kita itu seperti apa? Apakah kita harus menghindar dari mereka atau kita malah mendekat itu Pak? Ya, itu ada proses. Jadi pertama kamu harus ada keyakinan sendiri, conviction bahwa hidup kamu dipanggil Tuhan. Kadangkala saya ngerti kamu tidak mau sampai terasingkan, tidak sampai dikucilkan. Kamu masih perlu kepingin punya teman dan itu harus.
Cuma ya memang untuk pertama, level yang pertama, itu kamu mengembangkan cinta kasih Tuhan dalam pelayanan kamu. Tuhan kasih komunitas-komunitas yang baru. Kalau kayak masih barusan seperti kayak gini, bolak-balik grup yang ini, itu mungkin ya cuma masa tertentu aja. Nah, makanya perlu ada misinya kemana. Terus kedua, kalau sampai kamu ada teman-teman, nah disinilah ada hikmat. Kamu enggak bisa, kalau kamu ngomong bahwa, oh aku sudah dalam Tuhan, kamu ditertawain. Kamu bisa dikucilin. Ya, kadangkala diam dulu. Ya, kamu bisa, waduh, aku sih belajar. Dulu sih minum-minum kayak gitu, aku nggak kuat. Tapi aku sudah memutuskan untuk enggak. Nggak usah kamu ngomong aku Kristen atau what for. Tetapi ya itulah hikmat proses. Dan memangnya kamu merasa Tuhan panggil. Teman saya namanya Yuan. Dari orang yang tidak punya, dari Bogor, sampai dia itu menjadi orang penting, karena dia menjadi insinyur, sampai dia dibutuhkan untuk membangun elektronik untuk Disney di Hong Kong. Itu dia, Yuan. Dan sampai dia dari orang yang nggak punya, satu kamar sama saya. Dia kerja di 7-Eleven, pernah ditodong, hampir aja mati. Dan dia pulang, dia nangis, terus minta didoain, saya doain. And then dia sekarang sukses. Itu sampai di beberapa kali naik pesawat pribadi, jet, untuk ke Rusia. Di jet itu, dan setelah sampai, orang Rusia minum. Ya. Dia diajak gitu, kalau mereka sudah permulaan ya dia cuma minum air aja. Terus kalau sudah mabuk gitu, orang mereka ya dia bilang, aku ya cuma aksi-aksi aja minum, tapi aku nggak minum. Nah, disitulah standar. Ya, kalau kamu umpamanya ngikutin, ya kamu akan hancur. Kamu akan istilahnya itu kebakar sendiri. Gitu. Nanti di situ ada peperangan. Peperangan di dalam hati kamu. Jadi ini kita ikut sama Tuhan itu kan sebetulnya diampuni dosa. Itu berbicara dengan hati. Tuhan mengampuni. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyambung dengan nilai-nilai kehidupan yang baru. Nah, di saat-saat itu juga, kalau kita nggak ikut sama artinya Tuhan, di dalam hati kita ada peperangan. Itu suara iblis yang mengingatkan hal-hal yang lalu. Nah, itu strategi daripada iblis. Untuk apa? Supaya kamu nyambung lagi dengan keadaan yang lama. Itu strateginya. Makanya kita ini jadi peperangan. Tuhan mau kamu, iblis juga mau. Nah, kalau kita tidak belajar untuk mengatasi bagaimana cara-caranya, capek loh. Capek. Bisa gila mentally. Dan terus orang lebih suka bahwa wah ini nggak real, nggak nyata. Padahal itu peperangan. Tuhan sudah menerima kamu. Makanya baca Alkitab bukan karena kamu Kristen. Bukan. Karena ada langkah-langkah yang kamu tidak mengerti dulu. Nah itu Tuhan membuka diri. Jadi penting ini. Jadi kamu membawa. Sebetulnya saya mempersiapkan beberapa khotbah ini untuk supaya kamu
bisa belajar. Yaitu yang saya mau bawakan sama saudara ini bukan teori. Tapi sampai kamu mati, ambil ya, dengarkan. Sampai artinya kamu berangkat dari dunia ini, sistem yang saya akan sharingkan itu akan tertanam. Dan itu akan membekali kamu untuk melayani, untuk mempersiapkan diri saudara untuk menjadi hambanya. Terus kalau saudara ajak untuk kelompok-kelompok kecil dengan cara-cara gini. Jadi ikut sama Tuhan itu nggak bisa meninju angin. Nggak bisa. Semua ada metodenya. Gitu. Orang mau pergi, ada petanya. Orang mau naik Toyota, ada tahunnya. Semua ada ukurannya. Jadi kita ikut sama Tuhan nggak bisa dengan nilai yang menurut aku. Terus gitu kita bisa dengan gampang bahwa led by the Spirit. Nanti dulu. Biarkan roh yang memimpin. Kebanyakan kedengarannya baik, biarkan roh Tuhan. Tapi kebanyakan 80-90% karena mereka tidak tahu bagaimana caranya. Gitu loh. Jadi saya bisa mengarahkan pada saudara yang tadi bilang kalau duduk-duduk, ya duduk itu kamu harus ada tujuannya. Kalau duduk sampai malam, nggak ada tujuannya ya. Istilahnya kamu di atas, mereka di bawah. Ya kamu bisa ketarik lagi, jatuh ke bawah. Gitu. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Ya. Ya, coba nanti kalau ini saya mau kasihin supaya sebentar lagi saya harus rapat. Ya, bisa di-share? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, oke. Ya ini. Mari buka sama saya di Yesaya. Bisa buka Yesaya 41. Nah, tolong bacakan karena cuma satu ayat aja. Yesaya 41 ayat 10 ayat. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang 10. Pelan-pelan ya. Iya, Pak. Jadi janganlah takut. Nah, ini. Ya. Nanti kamu dari situ dia akan nyambung sama hati kamu. Ya, oke. Terus. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Amin. Jadi ini saya ajar kalian ini saat ini loh. Ini sampai meninggal. Ini adalah sistem 5 cara untuk kamu menjadi murid Tuhan yang dibekali. Nomor 1 kamu nomor 1 baca firman. Tadi kita udah baca. Benar? Halo? Ya. Kedua apa? Minta pengertian, pewahyuan, pernyataan berhubungan dengan keadaan sekarang. Jadi tadi sudah dibaca, sekali lagi tolong bacakan yang agak cepat sekarang. Pertama, jangan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, itu kamu yang ketiga. Kalau kamu sudah, jadi ini sistem ya. Kamu tulis itu, tulis poinnya, kunci-kunci, kata-kata yang menggugah hati. And then nomor 4, kamu diskusi. Saudara, saya melayani Tuhan 41 tahun ya ini.
dengarkan. Khotbah saya minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, kamu tahu, saya tanya siapa? Tanya anak saya. Artinya apa? Bahasanya. Dan dia memberikan bahasa-bahasa sekarang. Kalau saya ini sudah umur segini, ngomong sama anak-anak muda, ya saya ini ya kakek-kakek, opa-opa harus tahu diri dong. Ngomong sama siapa kamu? Makanya dengarkan. Tapi kan kita ini opa di dalam Tuhan. Ya, supaya mereka bisa belajar. Nah, kita harus mendengar. Mendengar apa? Mendengar terminologi-terminologi kata yang mereka pakai. Nyambung. Jadi saya perlu diskusi. Papa ini kepingin berbicara tentang soal ini. And then dia, mana sih? Lihat. Papa ini lebih baik perkataannya pakai gini. Ya, dia tulis, control the uncontrollable. Waduh. Nah, itu bagaimana mengkontrol hal-hal yang tidak bisa terkontrol. Berbicara soal kelemahan. Itu bahasanya anak saya. Saya pakai. And then bisa memberkati mereka semua. Terus kelima, nah kita dengarkan sama-sama kalau kamu sharing. Jadi nomor 1 harus apa? Ayo, saya mau semuanya sehati. 1, 2, 3. Baca firman Tuhan. Ya, kamu baca. Nah, saya tulis. Kadangkala 1 kali yang saya tahu nggak cukup. Saya at least baca, at least. Ya, kalau sekarang ya 2 kali. Tapi kalau mau saya untuk khotbah, saya bisa 5 kali loh. Karena di dalam baca 5 kali itu, tahu-tahu ada suara yang mempunyai angle. Coba ini. Nah, ini penting. Jadi karena kamu tidak membaca koran. Alkitab saudara ini bukan textbook. Alkitab saudara ini, lihat saya, itu adalah kata-kata roh. Hidup. Hidup. Jadi saudara harus baca 2-3 kali. Pak, saya sudah baca 3 kali. Kok enggak mengerti? Jawaban saya gini. Loh, baru 3 kali. Coba kamu baca. Ke-5 kali mungkin akan berbicara. Ini jelas? Halo? Jelas. Nomor 2. Ayo. 3, 2, 1. Cepat. Minta pengertian, pewahyuan, pernyataan, hubungan dengan keadaan sekarang. Ya, maksudnya gini. Kalian ini dipersiapkan ada yang sekolah Alkitab. Jangan sekolah Alkitab saudara yang belajar, terus dikhotbahkan di jemaat. Wah, ya nggak nyambung. Gitu loh. Ya, ketiga. Ayo, 3, 2, 1. Tuliskan. Tuliskan kunci-kunci kata yang menggugah hati. Ya. Nomor 4, 3, 2, 1. Diskusi di antara kalian. Nah, ini setiap pagi. Nih, kalau kamu lakukan ini, ya, ini jadi sistem kamu. Menjadi mekanisme di dalam kehidupan kamu. Ini saya didikte ini, Pak. Lihat ya, dari Tuhan. Kalian di Bisom ini ya, mendengar 100 macam khotbah. Tapi kalau tidak ada sistemnya, nanti kamu sudah mendengar banyak topik. Tapi begitu kamu suruh melangkah, nggak tahu juga kamu langkah pertama itu harus apa. Makanya saya kasih ini untuk kebaikan kamu. Sampai kamu meninggal, tidak akan lupa. Saya belajar dari mana? Ya, bisa dicek di Google, saudara. Ini dari Edward Chen, guru pemuritan dari Singapura yang sangat terkenal. Jadi saudara, saya tidak ngawur.
Kelima, ayo. 3, 2, 1. Ayo. Dengarkan kabar baik Injil bersama. Ya. Dengarkan. Kalau seseorang menyampaikan di antara kamu, jangan kamu anggap remeh loh. Jadi di situ mungkin kamu lebih muda, orang yang diurapi di dalam pengurapan itu mempunyai message, mempunyai berita. Ya. Oke. Nah, tadi kan setelah baca, yang kedua harus apa? Menu. Ayo. Yang tadi pertama baca, terus kedua harus apa? Janganlah bimbang. No. Yang pertama kan membaca firman Tuhan. Minta Terus pengertian. yang kedua itu minta pengertian. Pengertiannya ditulis itu ya. Jangan takut. Yang merah tolong. Sebab Aku menyertaimu. ya. Terus ya ini supaya cepat saja ya. Nah ini yang merah itu yang kamu baca. Terus kamu tulis. Saya tulisnya. Nomor 1. Tadi kan bilang kan ada yang takut. Kenapa? Nomor 1 yang ditulis apa tadinya? Jangan apa? Jangan takut. Ya, kedua apa? Jangan bimbang. Nah, ketiga? Teguh selalu. Keempat? Maju terus. Kelima? Yakin menang. Nah, ini kan ditulis. Nah, terus saudaraku, inilah yang mulai dimasak. Mengapa ya? Jangan takut. Nah, ini. Ayo, ada yang ngomong. Sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa tidak boleh takut? Ayo, satu-satu cepat menurut kamu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kalau kamu khotbah dengan hormat, ini adalah pergumulan toh. Pergumulan di jiwa, di dalam pikiran. Jadi kamu ini harus mempersiapkan. Jadi kalau mengapa ya jangan takut. Nah, itu kamu harus nyambung dengan keadaan orang-orang. Kenapa ya orang takut? Takut karena mereka yakin gagal. Itu kamu tulis. Itu Tuhan berbicara sama saya. Kenapa yakin gagal? Karena masalah besar, ya, masalah besar, kekuatan kecil. Ya. Ini adalah hal-hal yang penting. Nah, hal takut ini bukan cuma sekedar takut. Takut itu bisa menjadi pusat dari kehidupan saudara. Jadi, bayangan kita itu gagal lebih besar. Tuhannya kecil. Ini Pak. Ini cara-cara saudara mempersiapkan. Orang takut itu kena apa? Jadi, apalagi Pak, kenapa orang bisa takut? Takut itu lawannya apa? Berani. Ya. Roh keberanian sudah dipatahkan dulu. Belum melangkah. Nah, kalau kamu bisa nyambung dengan keadaan sekarang ini, kamu dicari orang, Pak. Tuhan mencintai kamu. Kenapa? Karena kamu sharing firman Tuhan itu nyambung dengan keadaan-keadaan sekarang. Terus, takut itu, sekali lagi, berhubungan dengan apa takut itu? Takut itu berhubungan dengan percaya diri. Ini loh Pak. Makanya saya kasih dari 1, 2, 3, 4 gampang. Tapi begitu 5, kamu tidak bisa Pak kalau tidak punya waktu meditasi. Tidak bisa. Jadi saudaraku, ketakutan itu berhubungan dengan apa? Dengan percaya diri.
Kenapa kok orang bisa takut? Nah, ini kan saudara belajar homiletics, hermeneutics. Itu kan mengapa? Bagaimana? Itu kan di situ. Kalau saudara melatih pikiran saudara di situ, itu akan terjawab. Jadi saya tanya, mengapa orang itu gampang takut? Lihat saya, karena iblis operasinya itu di roh takut. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu, aku kasih kamu kuasa. Makanya, terus harus apa, Pastor? Segala ketakutan jangan ditoleransi. Sih? Kenapa? Karena ketakutan itu sudah dianggap lazim sama orang. Makanya Yesus itu kalau ketemu, ya ini sama murid-murid yang pertama di dalam badai, di dalam apa? Do not fear. Jangan takut. Dari poin ini aja saya mau tanya, saudara dapat berkat banyak apa enggak? Banyak. Halo? Banyak. Banyak. Nah itu caranya. Terus ayo kedua. Kedua apa? Jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Artinya apa? Ayo cepat Pak. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa Pak. Saya nggak dengar. Ayo. Supaya bisa tepat. Nggak, di dalam bimbang itu mengapa bimbang? Orang bisa bimbang itu karena apa? Ragu. Nah, ya, betul. Ya, itu saudara harus membeberkan. Kalau saudara cuma kita nggak boleh ragu-ragu. Ya, kalau pamannya ya dengar saya dengan hormat. Kalau pada waktu kamu sharing ini sama anak-anak SD, iya. Tapi kalau saya berbicara sama saudara, nggak bisa. Mereka nggak bisa dapat berkat. Kenapa bimbang? Karena itu 50-50. 50-50. Nggak boleh. Yakin, tidak yakin gagal, tapi juga tidak yakin menang. Nah, itu nggak boleh. Nah, kayak begini nih saya ajar saudara untuk mempersiapkan di sini. Jadi, gimana Pastor? Kelihatannya kalau orang nggak mau bimbang, tapi masih bimbang. Mereka itu lihat orang-orang, keputusan. Kalau orang banyak, ya aku ikut. Gak bisa, saudaraku, kayak gitu gak bisa. Hidup saudara, dunia saudara, lihat-lihat dulu. Ya itu yang tadi saya ngomong. Hidupnya itu tidak bisa teguh. Tengah-setengah. Ayo, jangan bimbang lagi. Apa? Ayo. Bimbang dalam panggilan kamu. Yaitu terus. Bimbang dalam pasangan kamu. Nah itu nyambung langsung, Pak. Bimbang dalam saudara mau cari kerjaan. Nah, padahal Tuhan itu pimpin saudara. Nah itu jangan bimbang. Nah ini step yang baru kedua. Kalau jangan bimbang harus apa? Tuhan itu akan, ayo, apa yang ketiga? Mengapa berjalan dengan kuasanya? Berjalan dengan kuasanya. Yaitu di situ teguh. Kenapa teguh? Ayo. Kok orang bisa teguh?
Ini yang Olimpik. Aku bakal menang. Nih, lihat ya. Ya. Winning attitude. Sikapnya sudah aku bakal menang. Nah ini Pak. Kayak gini-gini nggak ditulis. Kayak gini-gini kamu perjalanan kamu dengan Tuhan. Aku yakin dari Bisom ini langkahku dipimpin. Harus yakin, Pak. Kalau kamu ada yakin teguh, maka ada yakin menang. Wah, besar keyakinannya itu, dengarkan saudaraku. Allah, kalau tadi yang pertama kecil, sekarang Allahnya di dalam kamu gede. Yes. Terus, nah ini ya, dengarkan saudaraku. Iman kamu dominan, memimpin, nerobos. Orang tua kamu kayak, oh aku yakin. Nah ini Pak, ini baru satu ayat loh. Powerful, kuasa sekali Pak. Padahal cuma satu ayat. Kalau kamu berdiri, dengarkan ya. Saya percaya, kamu berdiri saat ini di panggung di kota Singkawang. Kamu ngomong ini. Orang begini, Pak. Tapi mungkin belum terjadi. Kenapa? Kamu nggak berani. Sih. Marilah saudaraku, ini kita arahkan hidup saudara dalam panggilan Tuhan ini benar. Siapa yang kayak gini? Daud. Daud itu luar biasa. Makanya dia kenapa? Mengandalkan, musuhnya banyak, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dari hal-hal kecil, hal-hal dosa, hal-hal yang ruwet, mau sama musuh, menang tuh Pak dia. Luar biasa Pak. Jadi buat Daud itu apa? Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapa aku takut? Wah. Men, ini dengarkan. Ini bukan khotbah. Di Tuhannya gede. Pada siapa aku harus takut? Pandemik? Enggak. Sikat terus, Pak. Itu Daud. Dia nggak punya Alkitab, dia nulis, Pak. Dari dalam hatinya itu dia tulis, Pak. Ini memang, makanya saya mau doa, Tuhan itu luar biasa. Amin. Apalagi kalau kamu sudah mau dibentuk, mau diperlengkapi. Ayo, terus keempat. Ayo, mengapa? Mengapa selalu harus maju? Ya, saudara. Jadi gini, saya untuk gampangnya itu lawannya maju apa? Mundur. Mundur. Kalau tidak maju atau mundur apa? Mati, berhenti. Berhenti. Kamu mau langkah di tempat, bisa? Itu kalau karpetnya baru rusak, Pak, lama-lama. Jadi caranya membuka pikiran itu begitu. Jadi Tuhan itu tidak ada 5 tahun yang lalu. Aku pada waktu dulu, ya nanti kalau kamu tidak merenungkan firman, lihat saya ya, khotbah kamu yang 5 tahun, kamu khotbahin lagi, Pak. Nanti terus ada orang yang maaf ya, khotbahmu sudah pernah kamu khotbahi loh.
Nah, begitu. Jadi saudara harus, kalau kamu pokoknya tidak usah terlalu detail, tetapi ada nyambung dengan keadaan sekarang. Kenapa ya harus maju? Tuhan itu mau tetap terus forward. Siapa yang sudah di dalam Tuhan? Nanti kan angkat tangan. Saudara maju atau saudara lari di tempat? Maju. Nah, indah kamu nanyain pada teman-teman atau jemaat kamu, begitu. Nanti di situ di dalam mereka itu mereka diam, tetapi berbicara itu firman. Wah ya, sudah lama ya aku berjalan di tempat. Berjalan aja aku harus ngaku, nggak berjalan lagi, mungkin aku duduk. Ya, saudara kan sudah belajar sekali lagi homiletics atau hermeneutics. Saya tidak ganggu-ganggu. Nah, itu semua akarnya dari mana? Untuk bisa nyusun ini, saya nyusun ini dari homiletics. Mengapa? Kapan? Bagaimana? Dari satu ayat itu aja. Nanti bisa segala sudut itu kehidupan. Kamu akan menata semuanya. Ayo. Yang terakhir. Harus sampai menang. Kenapa begitu? Ayo. Nah, mikir kan? Mikir kan? Kalau saya boleh omong ya, karena waktu. Tidak ada pikiran yang lain. No option. Sampai kamu menang. Dalam Tuhan. Tidak akan berhenti. Sampai kamu dapat. Kalau dapat, artinya kamu melewati semua kebimbangan. Kamu kalahkan roh takut. Balik, Pak. Ini nyambung semuanya. Ada amin? Amin. Ya. Oke. Sebentar lagi. Memberkati saudara atau enggak ini? Amin. Sebentar lagi. Saya ada lagi untuk saya persiapkan untuk kalian semuanya. Bentar ya. Saya bisa keluar dulu? Bisa keluar ya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Katakan sama-sama, yuk. Cepat. Menjadi murid Tuhan. Lihat ini. Lihat. Ayo, tolong bacain. Satu apa? Baca firman Tuhan. Ya, tolong bacakan Mazmur 1. Tolong bacakan. Yang cepat. Ini saya harus dalam waktu 10 menit. Saya sudah harus selesai. Tolong. Mazmur 1. Cepat, Pak. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus. Sampai Fatsal 1. Udah, Pak. Enggak, Fatsal 1 semuanya. Bukan ayat. Yang kesukaannya ialah Taurat Iya. Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, lihat. Saya dari kalian untuk mau dapat berkat itu pertanyaan-pertanyaan hari ini ada di 2 ayat ini. Ini Tuhan yang suruh saya. Nomor 1 soal takut. Nomor 2, ya kamu duduk bagaimana untuk menjadi murid. Mari kita baca ya. Metodenya kita itu nomor 1 baca apa? Ayo, baca firman Tuhan. Kedua, Doa dan renungkan firman Tuhan. 3, tuliskan hal-hal penting berhubungan dengan hidupmu. terus keempat, Diskusi bersama firman Tuhan. nomor 5, Dengarkan dan simak firman Tuhan bersama dengan hamba Tuhan. ya, atau sama grup saudara. Pokoknya ini caranya, ya. Saudara renungkan dan diskusi. Ini ayatnya kan kita baca, berbahagialah orang ini yang saya karena waktu saya akan lompati, ya. Nah, doa seorang murid, jadi hidupku berketetapan tidak menurut nasihat, berdiri di jalan, tidak duduk dalam kumpulan, ya. Bagaimana hidup pada pimpinan firman Tuhan, ini yang saudara doakan dari setelah baca. Kayak tadi ada gimana hidupku supaya tidak duduk dengan kumpulan orang pencemooh. 3, hidupku tertanam pada hadirat-Mu. Ini at least ini Tuhan berbicara sama saya di Fatsal 1 ini, ya. Doa untuk tidak hidup seperti orang fasik karena tidak akan bertahan dalam masa-masa sulit. Terus jalanmu Tuhan adalah jalan kebenaran bagiku. Bagaimana dapatkan pewahyuan ini, ya? Dari kamu nanti baca, dari saya baca, saya dapat 3 tidak dalam hidup menurut menentukan kebahagiaan kita. 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada orang fasik, tapi ya jangan didengarin. Masuk kanan, keluar kiri. Ini bukan saya, ini homiletiknya saudara, hermeneutiknya saudara, nulisnya begitu. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, coba dicek. Kalau kita udah kaki kita satu di orang yang benar, tapi kaki satu di orang yang berdosa, lama-lama ya nggak kuat, Pak. Terbelah, Pak. Terus 3, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadinya apa? Jangan pernah menjauh firman Tuhan. Itu tanda bagi orang Israel di dahi, di tangannya. Kenapa? Supaya ingat. Lihat saya. Di sininya itu ada buku kecil, Pak. Supaya ingat. Tiap kali ada firman Tuhan. Terus di sini diikat tangannya, dikasih tanda, supaya apa? Apa yang dikerjakan jangan sampai melanggar firman Tuhan. Itu orang Israel. Terus menjadi manusia hidup di segala musim. Nah, kok bisa sampai musim ya? Makanya berpikir. Kamu bilang, segala jalannya diberkati. Apa yang dia kerjakan diberkati. Wow. Nah, ya ini orang segala musim. Segala musim susah, segala musim senang, segala orang biasa-biasa. Ada berkat Tuhan. Saudara ngerti
Saudara dapat berkat? Amin. Amin. Nah ini nggak bisa, saudaraku. Cuma saudara tanpa renungan tahu-tahu dapat. Nggak bisa. Jadi saudara pertama doain. Kalau besok mau ngomong, orangnya orang siapa? Kalau orang-orang umpamanya belum kenal Tuhan, ya kamu jangan terlalu banyak Alkitab. Tapi atau soal-soal kehidupan. Hidup tanpa dasar firman-Nya semuanya akan lenyap, sia-sia, tidak tahan uji. Pilih ada standar jalan Tuhan, bukan dinasihat jalan orang fasik untuk membangun hidup, jangan. Nih, saya tutup ya saya. Itu ada pohon-pohon yang mestinya pohon itu ada namanya. Tetapi ada pohon yang tidak jelas. Kenapa? Ya, di pohon itu ada benalunya. Sehingga di pohon itu timbul tanaman lagi. Jangan, Pak. Dari sini kamu bisa belajar. Kamu ini ditanam Tuhan dengan maksud yang khusus. Nggak bisa dicampur-campur. Sehingga tidak seimbang. Ada di dalam firman Tuhan itu hal-hal yang tidak bisa dicampur. Ya. Apa persamaannya orang percaya dan orang yang tidak percaya dalam memilih pasangan? Apa persamaannya? Gak ada. Ya jangan diikuti. Jangan kawin sama orang yang nggak percaya. Loh, nanti menghina agamanya. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Masa? Jadinya apa? Nilai membangun hidupnya beda. Betul. Karena apa? Kamu dengar firman ini kan, itu nilainya Tuhan. And then sama orang yang nggak pernah. Ya beda. Ayo ke gereja. Ya kamu aja pergi. Pada waktu belum menikah, ikut. Dengar firman, nggak kira. Pada waktu firman disampaikan, dia tidur. Nggak terima. Betul. Karena nggak nyambung. Jadi persamaan apakah? Jadi nggak bisa dicampur-campur. Ada amin. Amin. Ya. Ini jelas ya semuanya? Udah? Jelas, Pak. Ya, saya mau ya tapi ya kalau boleh saya omong, saudara ini gairah untuk minta itu nggak ada. Kayak gini ini kalau kamu nggak minta saya, ya paling-paling tahan di dalam pikiran kamu, ingatan kamu 1 minggu, Pak. Minggu kedua habis. Habis, Pak. Kalau kamu tidak masukkan di dalam file-file kamu. Kayak gini-gini buat saya. Ini emas. Betul, ini harta karun. Kenapa? Pada waktu nanti saya di lapangan, sekarang kamu belum di lapangan. Sekarang kamu lagi dibina. Di lapangan kamu perlu untuk tahu jurus-jurus yang membawa kamu tidak bisa lupa. Saya tadi kasih 5. 2 topik sistemnya, metodenya sama itu, 5 itu. Ya. Oke. Saya akan doain Bapak, terima kasih. Biarlah mereka bertumbuh seperti doa Rasul Paulus pada Tuhan kami semua, bahwa kami harus bertumbuh di dalam pengenalan kami terhadap Engkau, terhadap firman-Mu yang memberikan kekuatan. Semuanya Tuhan daripada Engkau.
segala keraguan-raguan dalam pelayanan, Bapa yang memanggil manggil hidup mereka adalah Engkau. Tolong di dalam nama Tuhan Yesus, roh kebangkitan untuk mau mencari, untuk mau mengenal Engkau, perkaya Tuhan. Sehingga fondasi dilalui, sehingga pertumbuhan nyata, sehingga sampai dewasa. Dalam dewasa menghadapi segala tantangan, menang Tuhan. Karena tidak ada jalan lain, no option, other option, Lord. Only finish and overcome, menang dalam nama Yesus. Yang percaya bisa katakan yang keras 3, 2, 1. Amin. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan lagi, Pak. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Bye-bye. Tidak ada kelas Pak Robert ya, teman-teman yang di Zoom. Tuhan memberkati.